Sebanyak 255 siswa yang berasal dari sejumlah sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi MBG. Para siswa merasakan gejala keracunan, mulai dari muntah-muntah dan kondisi badan yang lemas. Petugas medis yang menerima laporan langsung melarikan para siswa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Atas peristiwa ini, Pemkot Karo berjanji akan menanggung seluruh biaya korban. Kami semua sudah melihat dengan jelas, dengan teliti, satu persatu. Jadi dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya sudah kami lihat satu persatu. Tidak ada masalah yang serius. Semuanya sudah tertangani dengan baik. Jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG di Kabupaten Karo diperkirakan masih mungkin bertambah dikarenakan sejumlah korban baru merasakan gejala usai pulang ke rumah. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. 5 orang tewas akibat tanah longsor di area pertambangan emas ilegal. Sementara itu 8 jam terombang-ambing di laut, bayi berusia 8 bulan selamat dalam insiden terbakarnya kapal Putri Yasmin. Habis semua gunung nih. Habis semua gunung dah. Inilah detik-detik longsor terjadi di area pertambangan ilegal di Kabupaten Pahuwato, Gorontalo. Material tanah dari tebing di lokasi peti tiba-tiba bergeser dan longsor saat aktivitas penambangan tengah berlangsung. Material longsor kemudian menimpa sejumlah pekerja yang berada di sekitar lokasi. Kondisi medan yang sulit dilalui disebut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Sedikitnya 6 korban dievakuasi, 5 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia dan 1 selamat. Pihak kepolisian sendiri saat ini masih terus berada di lokasi longsor guna mengidentifikasi dan mengevakuasi apakah masih ada para penambang yang tertimbun material longsor. Dari Pahuwato, Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Bangku ibunya aja. Ajaib, kisah satu bayi berusia sekitar 8 bulan selamat setelah berhasil dievakuasi pada insiden terbakarnya kapal motor penumpang Putri Yasmin di perairan Selat Lombok. Alvaro, bayi 8 bulan ini harus ikut berjuang bersama ibu dan ayahnya di tengah laut. Diikat oleh ibunya di badan beserta pelampung, sehingga posisi ibunya harus berbalik badan agar dirinya tidak tenggelam. Setelah selama 8 jam terapung hingga terseret ke perairan Australia, Alvaro sempat pingsan di atas perut ibunya saat terombang-ambing di laut menunggu tim penyelamat datang. Selama 8 jam di tengah laut tersebut, Cynthia dan Agus, orang tua Alvaro, secara bergantian menggendong anaknya. Sempat pingsan gara-gara terombang-ambing. Dia ngasih tahu berapa lama mereka terombang. 8 jam. Adik saya tambang, dia taruh bayinya di perut biar dia bisa sadar. Ada bayinya sehat ya? Sehat. Berarti dia ikut di kapal terakhir yang dievakuasi ini ya? Selain bayi, 2 ibu hamil juga dievakuasi dengan selamat ke Pelabuhan Lembar bersama korban selamat lainnya. Setelah mendapat pertolongan pertama di posko SAR Pelabuhan Lembar, penumpang KMP Putri Yasmin dirujuk ke sejumlah rumah sakit. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Musakir, iNews melaporkan. Sejumlah buaya dewasa muncul dekat pemukiman warga di kawasan Rangkah Lor, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu seekor macan kumbang turun gunung hingga ditangkap petugas di Dusun Ngasinan Bawang, Kabupaten Bawang. Seiring kemarau dan surutnya aliran air sungai, sejumlah buaya dewasa berukuran besar muncul di aliran sungai di wilayah Dusun Rangkah Lor, Desa Bluru Kidul, Sidoarjo, Jawa Timur. Buaya ini biasa menampakkan diri pada pagi dan sore hari di bantaran sungai yang tidak jauh dari permukiman warga. Meski belum ada laporan serangan buaya, warga mulai resah, khususnya mereka yang sehari-hari beraktivitas menggunakan sarana perahu. Besar itu Pak tadi Pak. Besar. Warnanya hitam tadi.
nggak tahu musim apa ini kok sering muncul ini. Alhamdulillah nggak pernah ganggu Pak. Yang penting kita nggak. Ya biasanya ya itu apa gerak, ada perahu lewat itu banyak gerak. Sementara itu, meski kemunculan buaya dewasa di permukiman sungai ini telah dilaporkan warga ke perangkat desa setempat, namun hingga kini belum ada tindakan apapun. Warga saat ini hanya berusaha menjauh jika mengetahui ada pergerakan buaya di sekitar mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra News melaporkan. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 buah kapal yang sedang melakukan perbaikan di dermaga Muara Baru, Jakarta Utara. Hembusan angin membuat api merambat ke kapal lain yang sedang bersandar di sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 11 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun diduga api berasal dari puntung rokok. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras. Sementara sepasang kekasih di kota Bekasi, Jawa Barat diringkus polisi karena edarkan tembakau sintetis. Dua tersangka yang telah ditangkap dan ditahan yakni seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai pembawa acara dan pemberi tantangan. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 13 Agustus 2026. Sebelumnya, polisi menangkap 2 orang usai Majelis Ulama Indonesia atau MUI melapor ke Polres Metro Jakarta Utara. Dalam pemeriksaan, polisi telah memeriksa 5 pelapor dan sejumlah saksi, termasuk pengelola kawasan, penyelenggara, dan pihak lain yang berada di lokasi. Perkara ini kini ditangani Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Bekasi Kota meringkus seorang wanita salah satu sindikat pembuat narkotika jenis tembakau sintetis. Pelaku yang berperan sebagai penerima transfer dan pengelola rekening ini ditangkap di rumahnya di wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dari hasil pengembangan, petugas menangkap pelaku lain yang memproduksi tembakau sintetis di rumahnya di wilayah Jatimulya, Kabupaten Bekasi. Petugas menyita barang bukti 441 gram tembakau sintetis siap edar, serta sejumlah alat-alat yang digunakan untuk memproduksi. Diketahui kedua pelaku merupakan pasangan kekasih, sementara pemodal produksi ditangkap di wilayah Pondok Gede. Ada 3 tersangka yang perannya memproduksi. Jadi ada penyedia modal, ada penampungan rekening, kemudian ada yang mengolah bahan baku tembakau sintetis sampai dengan nanti dijual dengan mendapatkan keuntungan yang bervariasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.